Hai guys. Jadi, kali ini saya dan teman-teman saya yang berisikan 5 orang, yaitu saya sendiri, Ferry Alvirus Nugraha, ada Gilang, saya lupa namanya, ada Cemara Eka Anjani, oh saya ingat kan, ada Alif Fajar, yaitu pokoknya, dan ada Clarissa Celia apa? Yaitu. Hari ini kami ingin menjelaskan tentang sebuah penggunaan bahasa Inggris yang salah satunya itu juga sangat berguna, yaitu adalah linking words. Di mana linking words ini sangat berguna dan sering kali digunakan dalam penulisan. Apa itu linking words? Linking words adalah kata yang digunakan untuk menggabungkan klausa di dalam sebuah kalimat. Dan di dalam linking words sendiri ada 3 tipe utama dari linking words. Yang pertama adalah conjunction, yang kedua adalah sentence connectors, dan ketiga adalah subordinators. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, dan yang selanjutnya adalah conjunction yang akan dijelaskan oleh Gilang, saya lupa namanya. Terima kasih. Terima kasih. Kau terima kasih. Iya itu. Next selanjutnya. Baik, terima kasih Ferry. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang conjunction. Conjunction adalah bentuk linking words yang paling sering digunakan pada penulisan. Conjunction digunakan untuk menggabungkan 2 kalimat dan biasa ditaruh di tengah-tengah kalimat. Berikut merupakan contoh-contoh conjunction, yaitu and, but, so, or, for, nor, and yet. Dan contohnya adalah successful student work hard and they organize their time effectively. Penggunaan conjunction di sini adalah and yang merupakan linking words yang untuk menggabungkan 2 kalimat independent clause, yaitu successful student work hard and they organize their time effectively. Dan selanjutnya adalah sentence connector. Sentence connector digunakan untuk menggabungkan 2 ide pada satu kalimat untuk menjadikan sebuah paragraf yang saling terhubung. Sentence connector biasa ditaruh pada awal kalimat. Sentence connector biasa digunakan untuk introduce, order, contrast, sequence ideas, theory, data, and etc. Dan selanjutnya adalah contoh atau penggunaan sentence connector yang akan dijelaskan oleh teman saya, Alif Fajar. Terima kasih Gilang. Selanjutnya akan saya bacakan contoh-contoh dari linking words berdasarkan dengan urutan kejadian. Contoh yang pertama adalah firstly, secondly, thirdly. Kata-kata ini dapat digunakan bila mana kita akan menjelaskan suatu kejadian di masa lampau dan kita ingin menjelaskannya secara urut dan terperinci. Yang kedua adalah urutan yang diurutkan dengan kepentingan atau order of importance. Contoh katanya adalah most, or more,
most significantly. Kata-kata ini digunakan dalam sebuah kalimat bila mana kita ingin menjelaskan suatu perihal atau suatu aktivitas yang kita anggap dari aktivitas paling penting menuju yang kurang penting. Contohnya adalah the most memorable experience. Contoh yang berikutnya adalah linking words contrast. Kita menggunakan kata linking words yang ini bila mana kita ingin menjelaskan suatu hal yang berkebalikan atau bertolak belakang. Contoh katanya adalah however, on the other hand, on the contrary. Selanjutnya, ada linking words yang menjelaskan hasil dari sebuah ide yang kita bicarakan sebelumnya. Contoh katanya adalah as a result, as a consequence, therefore, thus, consequence, and hence. Selanjutnya ada lagi, jika kita ingin berbicara atau ingin membandingkan suatu perihal atau suatu permasalahan, kita bisa menggunakan linking words berjenis comparison. Contoh katanya adalah similarly, likewise, and also. Dan jenis linking words yang terakhir adalah reason. Atau bisa diartikan juga linking words yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa atau sebab-sebab hal tersebut bisa terjadi. Mari kita lihat contohnya. Time management skills are essential for study success. Blah blah blah. There are several useful strategies that can be used to improve your time management skill. Blah blah blah. Have a clear goals in mind. Blah blah blah. Plan your time by having a yearly and weekly planner. Careful planning will enable you to keep on the top of your work and avoid stress. Blah blah blah. Reward yourself when the job is done. Kata yang menghilang di kalimat kedua bisa kita isi dengan firstly. Karena ini adalah runtutan sebuah kejadian yang mana firstly adalah pembuka untuk linking words berjenis order of importance. Kalimat kedua yang kosong bisa kita isi dengan secondly, karena ini merupakan paragraf atau cerita yang berurutan. Pertama firstly, kedua secondly. Dan yang ketiga kita bisa isi dengan finally, karena finally bisa diartikan atau bisa digunakan untuk mengakhiri sebuah runtutan peristiwa. Dan yang terakhir, kita bisa isi dengan in fact, yang menandakan bahwa kita ingin memberi conclusion atau menegaskan kembali bahwa runtutan peristiwanya telah dijelaskan secara urut. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rara. Rara? Oke, terima kasih Alif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang subordinators linking words. So, subordinators are linking words that are used to join the clause together. They are used at the beginning or in the middle of a sentence. Jadi, subordinators adalah linking word yang biasanya ada di clauses. Dia menggabungkan clauses. Tahu kan clauses itu apa? Sudah dijelaskan di video sebelumnya. Dicek lagi ya kalau nggak tahu. Nah, subordinators ini biasanya ada di awal kalimat atau di pertengahan kalimat. Nah,
Untuk contoh dan bentuknya akan dijelaskan oleh teman saya, Clarissa. Yuk! Oke, terima kasih Rara. Selanjutnya aku mau jelasin tentang cara penggunaan conjunction per tipe paragrafnya. Pertama itu ada comparison and contrast. Jadi comparison and contrast itu kalimat yang jelasin tentang persamaan sama perbedaannya. Contoh yang bisa kalian pakai itu although, though, even though, while, dan whereas. Nah, berikutnya itu ada cause and effect. Jadi cause and effect itu sebab akibat. Kalau kalian mau ngomongin kalimat tentang sebab akibat, kalian bisa pakai since, so that, sama because. Selanjutnya itu ada time. Nah, time itu digunakan untuk tipe kalimat yang nerangi tentang chronological order atau kayak kayak berurutan gitu. Jadi misalkan ya, mulai dari bayi, terus berikutnya remaja, setelah bayi, terus anak-anak, habis anak-anak remaja, habis remaja itu dewasa. Nah, jadi kayak gitu itu namanya itu chronological order. Kalian bisa pakai after, when, until, whereas, sama before. Nah, berikutnya ada possibility. Nah, possibility itu kalimat yang ngomongin tentang kemungkinan. Kayak kemungkinan yang bisa bakal terjadi buat sesuatu yang kalian lakukan. Kalian bisa pakai if, as if, whether, sama unless. Berikutnya ada place and manner. Kalian bisa pakai wherever, where, sama how. Selanjutnya aku mau jelasin tentang contoh penggunaan conjunction yang tak jelasin tadi. Yang pertama, kalimatnya how and why the leader was selected also appears to affect the leader's effectiveness. Also, di sini itu dia berperan sebagai penambahan informasi baru. Jadi, how and why the leaders was selected also juga appears to affect the leader's effectiveness. Jadi also itu menambahkan informasi yang udah ada di sebelumnya, terus dia kayak nambahin kayak informasi baru buat jelasin informasi berikutnya, sebelumnya maksudnya. Selanjutnya, addition, for instance, asserts that if a leader is selected demonstratively by the team and from within the team. Addition, for instance, nah, for instance ini di sini itu buat penekanan. Jadi, addition, for instance, arrest that if a leader is selected. Addition. Jadi di sini kayak addition itu kayak for instance itu kayak nekenin kalau arrest that if a leader is selected itu berhubungan sama si addition ini. Selanjutnya penggunaan ketiga itu ada however. Jadi penggunaannya itu di depan. However, Smith team studies operate with team leaders chosen by lalalala. However, di depan itu dia fungsinya itu buat nekanin kalau dia mau jelasin kalau Smith team studies operate itu adalah poin berikutnya. Jadi dia kayak ngasih tahu kalau misalkan setelah ada poin yang addition tadi itu ada poin lagi yang ngomongin tentang Smith team studied. Jadi however itu intinya fungsinya itu buat kayak dia sama-sama menambahkan, tapi dia lebih ke nekanin kalau misalkan kalimat berikutnya itu ada tambahan informasi, ada tambahan poin baru. Sekian, terima kasih.